Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue Amin Daily. Dan kali ini lu lagi nontonin segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu. Yaitu segmen dimana gue bakal monolog dan gue bakal ngebahas isu-isu atau hal-hal yang lagi rame dan berkembang di masyarakat maupun di internet. Hal ini bersifat menurut opini gue pribadi, menurut pendapat gue pribadi, hal-hal yang gue resahkan dan gue pengen omongin, gue keluarin aja dulu. Dan untuk kali ini pembahasannya gue pengen ngebahas tentang hal-hal yang cukup memilukan, yang ngeri banget di mana-mana, yaitu demo tentang DPR, demo kepolisian, yang bikin chaos banget mungkin di beberapa kota di Indonesia ya. Dan ini juga berkaitan dengan meninggalnya Afan Kurniawan sebagai pemuda ojol yang miris banget dilindas sama truk Brimob atau mobil taktisnya Brimob. Sebelumnya gue pengen ngucapin turut berduka cita yang sangat mendalam untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk kerabat yang ditinggalkan. Gue berbelasungkawa sebesar-besarnya. Mungkin harusnya hal yang kayak gitu nggak terjadi gitu. Gue sangat menyesalkan hal kayak gini. Gue pas ngeliat pertama kali, gue pas dikasih tahu videonya, gue merinding gue sebadan-badan. Polisi yang harusnya melindungi dan mengayomi rakyat malah melindas Afan Kurniawan. Masih muda, 21 tahun. Ironi banget. Dan karena hal tersebut, masyarakat ngamuk, masyarakat murka. Gue sampai berinding gue ngomongnya. Chaos terjadi di mana-mana, kerusakan terjadi di mana-mana, amukan terjadi di mana-mana, di markas Brimob terutama, di Polda Metro terutama, di gedung DPR, DPRD, di setiap kota, di beberapa kota di Indonesia. Sekarang lagi rame banget. Lagi diamuk sama warga, diamuk sama masyarakat. Sebenarnya gue mikirnya, atau di awal-awal demo yaitu 25 Agustus kemarin, gue mikirnya kayaknya nggak bakal segede ini. Gue mikirnya kayak, karena beberapa masyarakat kan nggak pada ikut, cuma gue nggak tahu koordinator siapa pas tanggal 25 ya. Dia itu cuma udah masyarakat biasa aja, kayak nggak terkoordinir, terus mereka demo. Gue pikir kayak agak aneh gitu, terus kok kayak nggak solid, dan isu yang dibahas menurut gue juga nggak begitu urgent banget atau gimana. Akhirnya karena nggak ada respon dari DPR, terus DPR juga diem aja, nggak ada tanggapan apa-apa, pemerintah pun nggak ngasih tanggapan apa-apa. Akhirnya demo tetap berlanjut, akhirnya buruh mulai turun, akhirnya mahasiswa mulai turun dan segala macam. Dan ada kata-kata yang mungkin salah satu yang memicu adalah Ahmad Saroni yang bilang masyarakat tolol gara-gara minta bubarin DPR dan semacamnya. Lo bisa lihat videonya Ahmad Saroni. Mungkin itu salah satu pemantiknya, tapi kalau gue ngeliat sih kayaknya ini tuh kayak domino efek ya. Ini tuh bukan kayak karena satu hal, karena satu peraturan, karena naik gaji atau karena apa. Gue sih ngeliatnya karena banyak hal. Masyarakatnya lagi susah, terus DPR-nya mungkin dalam tanda artian dia joget-joget, dia dalam kondisi masyarakat lagi susah, terus banyak efisiensi dan segala macam. Terus Ibu Sri Mulyani yang bilang katanya guru adalah beban, joget-joget. Terus respon dari DPR, terutama DPR artis seperti Uya Kuya sama Eko Patrio yang bilang gaji 3 juta mah kecil, joget-joget kan gue artis dan segala macem. Kayaknya banyak hal yang terjadi sehingga masyarakat akhirnya geram, masyarakat murka, masyarakat marah, yang mana pemicu utamanya adalah kemarin almarhum Afan Kurniawan yang jadi korban dilindas oleh truk Brimob. Akhirnya karena hal itu semuanya meledak, masyarakat marah, terutama teman-teman dari ojol marah, semua lapisan masyarakat turun, mengamuk mereka. Karena harusnya Brimob polisian yang harusnya mereka membela rakyat, malah mereka membunuh rakyatnya sendiri. Sedih gue dengarnya, sesak dari gue dengarnya. Di negara yang gue cinta, di negara yang gue pengen negara gue jadi negara yang sukses, negara yang maju, negara yang berdaulat, tapi di dalamnya masih kayak gini, masih berantakan banget. Sedih banget gue dengarnya, sedih banget gue ngerasainnya. Gue ngeliat
ini gue juga nggak pernah ikut demo, jadi gue nggak bisa punya perspektif yang bagus. Tapi ini menurut pandangan gue pribadi ya, ini menurut kepala goblok gue aja. Gue nggak pernah ikut demo dan gue nggak pernah tahu di lapangan tuh kayak gimana, jadi gue cuma mencoba mengerti aja. Kayaknya ya, untuk penyampaian pendapat atau demo kan dibolehkan ya di gedung DPR. Lu demo, lu menyampaikan aspirasi lu, lu mau ngomong sama pejabat atau wakil lu di sana, dibatasin dari jam berapa sampai jam berapa. Dan yang gue tahu adalah mungkin dari pagi sampai jam 6 sore. Setelah jam 6 sore lu harusnya selesai dan lu cabut. Tapi pendemo malah masih berdemo setelah jam 6 sore lewat. Terus akhirnya petugas yang merasa ini sudah melanggar dalam tanda kutip, akhirnya mengamankan masyarakat atau mengamankan mereka yang lagi demo. Dan yang gue lihat adalah di sisi lain, gue nggak tahu, tapi kayaknya masyarakat atau yang demo jadi anarki atau gimana. Terus yang satu sisi kepolisian atau BRIMOB ataupun aparat pengamanan pun sewenang-wenang. Jadi karena dua itu dibentrokin, jadinya kayak muncul lah, kayak yang satu sisi merasa sisi seberang adalah musuh, yang satu sisi anggap sisi seberang adalah musuh. Akhirnya mereka itu sih yang gue pahami sampai sekarang. Tapi gue nggak tahu, mungkin kalau lu tahu lu boleh bantu gue tulis di kolom komentar. Yang kayak reporternya Detik kalau nggak salah, yang blunder atau salah ngomong, bilang bahwa akhirnya musuh telah mundur. Pas warga mundur kan dibilang musuh telah mundur. Rame dirujak sama warga, sama masyarakat kan. Ya gue mikirnya mungkin dia salah ngomong aja. Gue sih nggak pengen ketika ada kerusuhan atau demo, gue sih nggak pengen di sisi lain nganggap sisi seberang adalah musuh, di sisi gue nganggap di sisi seberang gue adalah musuh, dan sebaliknya. Gue sih pengennya, gue juga nggak tahu ya, karena gue juga nggak pernah di lapangan. Gue sih pengennya kondusif gitu. Gue pengennya nggak ada amukan, nggak ada cacian, nggak ada lempar-lempar batu, nggak ada lempar-lempar senjata, nggak ada gas air mata, nggak ada water cannon atau apapun. Gue pengennya damai gitu. Tapi kan memang gue nggak bisa berharap hal-hal yang ideal. Semuanya kan pasti mau nggak mau akan terjadi. Kalau kata orang BIN, Badan Intelijen Nasional, kan ngomongnya pasti ada penyusup, pasti ada orang yang menunggangi, ada sosok yang menunggangi orang yang menunggangi demo-demo kali ini, makanya rusuh dan segala macam. Tapi ya nggak bisa dibuktikan juga kalau memang cuma omongan-omongan doang kan. Kayak legenda gitu jatuhnya, nggak bisa dibuktikan aja. Gue turut prihatin banget sampai hari ini tanggal 30 Agustus. Gue bangun pagi, gue ngeliat berita halte-halte dibakar, halte Pasar Senen dibakar. Kayaknya halte-halte di dekat daerah DPR, Senayan atau di dekat-dekat sana dibakar juga. Markas BRIMOB juga dilempar-lemparin segala macam. Gue sedih banget ngeliatnya. Gue nggak menyangka demo yang awalnya menuntut aspirasi, pengen ngomong sama DPR, pengen ngungkapin keluh kesah mungkin ya. Gue kan ngertinya kan aspirasi kan pengen ngungkapin keluh kesah gitu. Jadi hal yang anarki gini gue sih sebenarnya sangat menyayangkan ya. Terlepas dari memang kepolisian salah, terlepas dari memang anggota BRIMOB salah, dan DPR pun juga punya andil salah. Tapi kalau ngelakuinnya sampai sejauh ini menurut gue terlalu berlebihan. Ini di Jakarta, yang gue tau ada di Bandung juga, di Sukabumi, Makassar. Bahkan di Makassar gue ngeliatnya parah banget, sampai gedung DPRD-nya, kalau nggak salah ya, gedung DPRD-nya dibakar. Kalau nggak salah juga gue lihat ada korban jiwa di sana, kantornya dijarah segala macam. Warga murka, warga ngamuk. Gue sih nggak pengen beginian terjadi lebih lama lagi. Gue nggak pengen kota gue rusak, gue nggak pengen negara gue rusak.
Gue pengen secepatnya kondisinya bakal lebih baik, kondisinya bakal normal lagi. Tapi yang ada di kepala gue adalah Pak Prabowo harus turun tangan sih. Semua lembaga terkait, kepemimpinan tertinggi, Prabowo, DPR, kepala kepolisian, dan semuanya, gue pengen gak cuma ngomong turut berduka cita doang. Gue pengen mereka punya tindakan yang konkret, secepat-cepatnya demo ini atau aksi ini bisa berakhir, karena semakin lama, gue takutnya makin hancur. Halte dibakar, mobil dijarah, gedung DPRD dibakar. Gue pengennya secepat-cepatnya hal ini sudah selesai atau beres dengan jalan keluar yang mana win-to-win solution. Rakyatnya tenang, dapat solusi, dari pemerintahnya pun bisa ngasih kejelasan. Yang kedua, gue pengen hal-hal begini nggak terulang lagi ya. Gue sih nggak tahu KUHP-nya gimana dalam ketika ada demo, kan misalkan ketika ada demo terus ada penangkapan. Gue nggak begitu paham KUHP-nya gimana, cara-caranya gimana sesuai undang-undang, tapi gue ngerasa kalau lu mukulin warga terus lu sampai bisa ngelindes orang sih kayaknya bukan hal yang bener ya. Gue ngerasa secara hukum harus lebih jelas lagi dikasih tahu, biar hal-hal begini nggak keulang lagi, biar masyarakat nggak ngamuk lagi, biar masyarakat nggak murka lagi kayak gini. Gue pengen sih Pak Prabowo dan semua jajaran pejabat yang terkait, gue pengen turun diskusi bareng masyarakat, diskusi bareng warga, jalan keluarnya gimana, biar ada titik ketemu, biar cepat-cepat beres. Karena ya buat nyelesain emang harus pemimpin tertingginya harus turun, DPR juga harus turun. Sampai sekarang DPR-nya nggak ngomong apa-apa, nggak ngasih tanggapan apa-apa, kayaknya nggak ada kata-kata yang keluar dari mereka. Ahmad Syaroni yang gue tahu dia pergi ke Singapura cabut, beberapa anggota DPR juga cabut juga ke luar negeri. Harusnya kan lu dengerin kita, harusnya lu sebagai wakil kita. Tapi sih gue mikir juga sih ya, dengan kondisi yang kayak gini, gue sih mikir juga dari segi keamanan, takutnya dilempar beling kaca atau dilempar batu kan bocor kepalanya. Tapi gue ngerti lu juga nggak bakal nemuin rakyat lu kalau rakyat lu dalam keadaan anarkis kayak gini. Tapi seenggaknya lu bisa kasih kita kesempatan buat ketemu gitu. Dan yang gue harapkan ke depannya adalah, ini sebenarnya hal yang cukup mudah buat dilakuin. Tolong buat para pejabat siapapun, anggota DPR, MPR, menteri, presiden, siapapun, gue berharap kalau lu pengen ngomong sama masyarakat, tolong kata-kata lu dijaga. Jangan arogan, jangan terkesan-kesan lu punya wewenang, jangan terkesan-kesan lu punya jabatan, lu bisa semau-maunya sama rakyat lu. Gue ngerti rakyatnya nggak sepintar lu, kayak Ahmad Syaroni bilang rakyat kita tolol. Gue ngerti secara edukasi kita nggak sebagus kalian yang di DPR mungkin. Tapi lu bisa ngomong dengan baik-baik dan lebih diplomatis, gue ngerasanya. Karena ketika lu menyulut emosi dengan lu ngomong begitu, akhirnya bakal berantakan. Kasus Bupati Pati contohnya, gue yakin kalau dia misalkan ngomong PBB naik tapi dengan baik dan dengan data yang diberikan dan dengan perhitungan yang matang, gue mungkin ngerasa rakyat Pati mungkin akan nerima dan tidak akan terjadi demo besar-besaran kayak di Pati kemarin. Dan Ahmad Syaroni mungkin kalau lu ngomongnya lebih baik, nggak cepat ceplos, nggak arogan, nggak begitu, gue yakin masyarakat nggak semarah ini, nggak menambah pemicu kemarahan. Gue sih berharap ke depannya bakal lebih baik lagi. Gue berharap kejadian ini, aksi ini bakal cepat selesai. Karena banyak banget warga yang dirugikan juga karena aksi ini. Gue ngerti lu marah, gue ngerti lu lagi ngamuk karena pemerintah lu kayak gini, tapi gue ngerasa lu harusnya nggak anarki kayak gini. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Thank you and goodbye.